الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat yang Allah muliakan. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Senin yang lalu kita sudah membahas makanan, minuman, pakaian ahli neraka. Bahasan kita sekarang tentang dahsyatnya azab di neraka. Saking hebatnya, semua orang ingin terlepas, ingin terbebas, termasuk orang kafir. Sekarang di sini mereka tidak takut. Di sini di dunia ini mereka menantang mana azab. Kenapa? Karena tidak percaya, tidak iman, tidak yakin. Sampai mereka berdoa, Allahumma in kana hadha huwal haqqa min indik fa'amtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Kata Allah, mereka orang kafir berkata, ya Allah, kalau ajaranmu ini benar, berasal darimu, turunkan hujan batu dari langit, atau turunkan azab yang sangat pedih kepada kami. Dulu orang-orang kafir seperti itu. Sekarang ada nggak orang karena tidak yakin kepada ayat-ayat Allah, janji Allah, nantang-nantang azab? Ada banyak. Tapi kenapa Allah juga tidak menurunkan azab juga? Sama zaman dahulu juga orang kafir nantang, tidak langsung turun azab. Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab mereka di dunia selama kamu berada di tengah-tengah mereka untuk mendakwahi mereka. Jadi tidak akan turun azab secara langsung, ya. Tapi nanti ditunda di akhirat. Nah, nanti ketika di akhirat mereka melihat azab, apalagi merasakannya, baru yakin, baru percaya, baru beriman. Tapi iman mereka, keyakinan mereka saat itu tidak ada lagi manfaatnya. Akhirnya mereka itu kalaulah memiliki harta sepenuh bumi, mereka siap menembus dirinya dengan seluruh hartanya. Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat dari Al-Quran. Di antara Ali Imran 91 menyatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan tuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bi ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, jadi tidak sempat tobat, maka tidak diterima dari mereka tebusan emas sepenuh bumi kalau mereka mau menebus dirinya. Jadi bayangkan bumi ini semuanya emas, milik itu orang kafir satu orang. Pas di akhirat mau diazab, ingin bebas, udah saya tebus diri saya agar tidak diazab dengan seluruh emas yang ada. Allah tidak terima.
Allah tidak butuh dunia dan isinya ini. Kata Allah, seandainya dunia ini menurut Allah ada harganya, ada nilainya, walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk, ada nilainya di mata Allah, niscaya orang kafir tidak akan diberi minuman walaupun hanya seteguk di dunia. Tapi karena harta ini, dunia dan isinya oleh Allah tidak ada harganya, orang kafir juga dikasih, diberi banyak. Ada orang kafir di dunia ini yang kaya, banyak uang. Justru yang terkaya itu rata-rata orang kafir. Allah kasih. Bukan wujud dari kemuliaan. Bukan bentuk dari kasih sayang Allah kepada mereka. Bukan. Dunia ini enak di awal, pahit di akhir. Enaknya sekarang di dunia. Tapi di akhirat, dunia ini, harta ini harus diapakan? Dipertanggungjawabkan. Dipakai apa? Dapatnya dari mana? Dengan cara halal atau haram? Dipakainya halal apa haram? Sekarang enak, nanti di sana. Makanya yang paling untung adalah orang yang diberi amanah yang hanya ala kadarnya berupa dunia oleh Allah. Diberi harta sedikit dan disyukuri, tidak diberi jabatan, kekuasaan atau pangkat, sehingga tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika hidupnya di dunia karena miskin, rakyat jelata, nggak punya pangkat, nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan, banyak dizolimi oleh orang kaya, oleh orang yang berkuasa. Di dunia seperti menderita. Dunia nggak lama. Dizoliminya untung, dapat pahala banyak, dosanya gugur. Mati masuk ke lubang kubur, tidak ada yang harus dipertanggungjawabkan kecuali sedikit. Ditanya jabatan, nggak punya jabatan. Ditanya pangkat, ditanya kekuasaan, nggak punya. Ditanya harta, hartanya ala kadarnya. Dapatnya juga koreh-koreh-cok, langsung dimakan, sudah. Tapi coba kalau orang yang kaya, yang berkuasa, yang berpangkat, yang berjabatan, semuanya ditanya, tambah beban. Orang kafir banyak yang kaya, berkuasa. Karena kekayaan dan kekuasaan bukan wujud kemuliaan. Bukan bentuk kasih sayang Allah kepada mereka. Makanya kata Allah, ulaika lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi mereka azab yang sangat pedih dan bagi mereka tidak ada seorang penolong pun. Surah Al-Maidah 36 Allah berfirman, innal ladzina kafaru law anna lahum fil ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu liyaftadau bihi min azabi yaumil qiyamah ma tuqabbila minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang kafir, seandainya mereka memiliki seluruh yang ada di muka bumi ini semuanya. Jadi kalau ada seorang yang kafir durhaka kepada Allah, seluruh dunia ini menjadi miliknya. Kekuasaannya, pangkat, jabatan, dan hartanya semua milik dia. Terus dikasih lagi satu kali atau seperti itu lagi. Jadi 2 kali lipat, 2 dunia dia miliki. Agar dia mampu menembus dirinya agar lepas dari azab pada hari kiamat, maka tidak akan diterima tebusan itu. Dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Seluruh kenikmatan dan kebahagiaan dunia yang pernah mereka rasakan di dunia, begitu sampai di akhirat tidak ada sisa dari kenikmatan itu. Jangankan nanti di akhiratnya, sekarang saja kita pernah mengalami masa-masa manis di zaman dahulu. Apakah sekarang masih terasa?
masa-masa bahagia indah itu? Enggak. Umpamanya kemarin kita makan yang enak. Masing-masing orang yang enak itu bedanya. Ada yang makan dengan daging. Kalau bagi saya yang enak itu makan dengan asin pedak dicocol sambal lalap. Bisa nambah 3 kali lipat, 3 piring. Makanya gendut wae. Aya daging segala macam mau direret. Nah, kemarin apakah sekarang masih terasa? Tidak. Baru masih di dunia ini. Nanti mah di akhirat dicelupkan 1 kali celupan, diangkat lagi, dicelupkan ke neraka, diangkat lagi. Seluruh memori atau kenangan indah, kenangan kebahagiaan yang pernah dirasakan di dunia hilang, tidak ada lagi yang terasa. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Berkata Rasul alaihi salatu wasallam, "Yu'ta bi an'ama ahli dunya min ahli an-nari yaumal qiyamah. Fa yusbaghu fin nar sibghatan thumma yuqal, ya ibn Adam, hal ra'aita khairan qat? Hal marra bika na'imun qat?" Fa yaqulu, "La wallahi ya Rabbi." Nanti pada hari kiamat didatangkan ahli neraka yang ketika di dunia ini orang paling bahagia, tapi kafir. Bahagianya semu, harta melimpah, kekuasaan dari mulai lahir sampai mati juga dia menggenggam kekuasaan itu. Terus popularitasnya luar biasa, nggak pernah sakit, nggak pernah menderita. Pokoknya mah paling bahagia ini orang di dunia. Nanti pada hari kiamat orang ini didatangkan, kemudian dicelupkan kepada neraka 1 kali celupan, sedetik tek diangkat lagi. Terus ditanya, "Hai anak Adam, apa waktu di dunia kamu pernah melihat kebahagiaan? Apakah pernah merasakan kenikmatan ketika di dunia?" Dia menjawab, "Demi Allah, tidak pernah ya Allah." Jadi 1 kali celupan neraka menghilangkan seluruh kenangan kebahagiaan yang pernah dirasakan di dunia. Padahal orang ini sepanjang hidupnya bahagia terus. Bayangkan kalau bukan 1 celupan ke neraka, tapi menetap dalam neraka. Bayangkan kalau orang itu di dunianya bukan orang yang paling bahagia. Yang paling rugi, serugi-ruginya mah di dunia dia menderita, sengsara, tapi nggak pernah ibadah, sampai di akhirat diazab, tidak pernah bahagia sedetik punnya. Kalau orang kafir agak mending di dunia bahagia, di akhirat dia diazab. Ada pernah bahagia di dunia sebentar. Kalau orang yang ya kafir, durhaka, ya tidak pernah ibadah, ya juga miskin ketika di dunia. Sakit-sakitan, nggak punya apa-apa, uring-uringan, durhaka, mengabaikan perintah, melanggar larangan. Di dunia sengsara, di dunia menderita, di akhirat diazab. Rugi 2 kali. Dan yang paling nikmat mah di dunia bahagia, di akhirat ke surga. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan ini ya. Di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Padahal sekali lagi itu hanya 1 celupan, seluruh kenangan kebahagiaan sudah terancam. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yaqulullahu li ahwana min ahli an-nar 'adzaban yaumal qiyamah, law anna laka ma fil ardi min syai'in akunta taqtadi bih?" Fayaqulu na'am. Fayaqul aradtu minka ahwana min hadha wa anta fi sulbi Adam
alla tusyrika bi syai'a fa abaita illa an tusyrika bi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, nanti Allah akan bertanya kepada ahli neraka di hari kiamat. Kata Allah, seandainya kamu memiliki harta sepenuh bumi, mau enggak kamu menebus dirimu dari azab sekarang? Dijawab, iya mau ya Allah. Kalau dia memiliki harta sepenuh bumi. Tapi kan di akhirat enggak memiliki apa-apa. Di dunia punya ini, punya itu, sudah mati mas seluruh hartanya dimasukkan ke dalam kuburan? Tidak. Walaupun dimasukkan juga percuma, enggak ada gunanya ya. Semua hartanya ikut dikubur. Di akhirat apakah hartanya? Di alam kubur apakah hartanya juga ada? Oh ini harta saya pas bangun teh. Enggak ada. Hartanya tetap ada di alam dunia tapi dikubur, digali orangnya sama. Nah jadi di akhirat enggak ada. Kata Allah, kalau sekarang kamu memiliki harta sepenuh bumi, sepenuh dunia, mau enggak kamu tebus dirimu dari azab? Iya mau. Apa kata Allah? Aradtu minka ahwana min hadza wa anta fi sulbi Adam. Dulu waktu di dunia yang aku minta kepadamu jauh lebih enteng, lebih ringan, lebih kecil daripada harta dunia. Apa yang Allah minta kepada kamu waktu di dunia? Kamu jangan menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Jangan dosa, jangan melanggar larangan, jangan mengabaikan perintah. Fa'abait, tapi kamu enggan. Pekerjaan kamu dosa dan durhaka. Perbuatan kamu mengabaikan perintah. Kan lebih enteng dibanding kita mencari harta dunia semuanya. Barijah nggak dapat. Nggak ada orang sekaya apapun memiliki seluruh harta dunia sendirian, nggak ada. Tapi terbagi-bagi. Nah, kata Allah, aku menginginkan yang lebih enteng dari itu. Yaitu taat, sudah. Tapi kamu tidak mau, kamu tetap durhaka, maka kamu tidak lepas dari azab. Bahkan menurut kita, kalau kita waras, mana sih yang lebih berharga, harta ataukah keluarga? Tentu saja keluarga. Harus diingat, kita mencari harta, mencari jabatan, mencari kedudukan, mencari pangkat, itu untuk membahagiakan keluarga. Membahagiakan istri, anak, orang tua, orang-orang terdekat, itu tuh. Bukan untuk yang lain-lain, itu kan umumnya orang begitu tuh. Tapi ada orang yang awalnya mencari harta untuk keluarga, setelah harta didapat untuk kesenangan pribadi, keluarganya diabaikan. Ada yang begitu? Ada egois yang seperti itu. Jadi keluarga jauh lebih berharga. Orang tua jauh lebih berharga. Istri, anak jauh lebih berharga. Adik, kakak jauh lebih berharga daripada harta. Tapi ternyata seandainya orang ahli neraka itu ditanya, kamu mau nggak mengorbankan seluruh orang terdekatmu untuk menebus dirimu dari siksa neraka? Kamu korbankan istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, lalu kamu bebas, semuanya masuk neraka. Mau? Mereka bilang mau tuh. Sok itu ajalah keluarga saya masukin ke dalam neraka asal saya selamat. Tuh sampai seperti itu. Saking dahsyatnya azab di neraka. Diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-11. Kata Allah, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji.
Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa. Kata Allah, orang-orang durhaka, ahli neraka, seandainya mereka bisa menebus dirinya dari azab pada hari kiamat dengan anaknya, dengan istrinya, dengan saudaranya, dengan seluruh keluarga yang pernah membimbing, mendidik, mengasuhnya sejak kecil, artinya ibu bapaknya, bahkan dengan seluruh manusia semuanya, agar dia bisa selamat dari azab neraka, niscaya mereka akan melakukannya. Mereka akan bilang, ya Allah, biarkan saya selamat dari azab neraka, sebagai gantinya tuh orang tua saya, tuh istri saya, tuh anak-anak saya, tuh saudara saya, tuh seluruh manusia di dunia, masukkan aja ke dalam neraka asal saya selamat. Sampai begitu egoisnya mereka tuh. Kalau di dunia ini mungkin ada orang-orang kafir demi melindungi keluarganya dia siap mengorbankan jiwa raganya, ada yang seperti itu. Tapi di akhirat azab neraka yang super dahsyat menyebabkan mereka siap menebus dirinya dengan mengorbankan apapun, baik harta ataupun keluarga. Sok harta ambil, keluarga masukkan semuanya ke dalam siksa asal saya selamat. Bisa seperti itu. Karena apa? Karena azab neraka adalah azab yang tidak bisa ditahan oleh apapun, oleh siapapun. Tidak akan ada orang yang mampu menahan dari azab neraka. Oleh karena itulah maka orang-orang yang sudah melihat neraka dan merasakan azabnya, siap mengorbankan apapun untuk menebus dirinya agar selamat dari azab neraka tersebut. Dan ini menunjukkan amat sangat dahsyatnya api neraka. Ya, sebelum orang sampai ke dalam posisi itu, bandingkan mending diazab di neraka atau mending ketika di dunia kita melakukan amal yang bisa menyebabkan kita selamat dari azab neraka. Dulu kan ketika api neraka pertama kali diciptakan, Allah berfirman kepada Jibril, Jibril, idhab, fanzur ilaiha. Hai Jibril, pergi kamu lihat ke dalam neraka. Pergilah Jibril ke dalam neraka. Begitu melihat dahsyatnya api neraka, mengerikan, lalu kembali kepada Allah, lalu melaporkan apa yang dilihatnya. Kata Jibril, ya Allah, tak ada seorang pun manusia yang mendengar azab neraka kecuali pasti dia akan selamat. Pasti akan selamat mendengar dahsyatnya azab neraka, dia akan menghindarkan diri agar tidak masuk neraka dengan cara ibadah, dengan cara amal soleh, dengan cara menjaga diri dari dosa, menghindarkan kemaksiatan, karena takutnya ke dalam neraka. Pasti semua orang selamat tuh. Terus oleh Allah Azza wa Jalla jalan menuju neraka itu dihiasi dengan hal-hal yang menyenangkan. Tadi mah tidak dihiasi dulu, jalannya mulus, gampang gitu ya, menghindarinya gitu. Biasa. Jadi orang untuk menghindari neraka itu gampang atau mudah. Cukup taat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi saat itu dihiasilah jalan menuju neraka itu dengan hal-hal yang menyenangkan. Dengan hal-hal yang membuat manusia tertarik dan seterusnya. Akhirnya kata Allah, hei Jibril, sekarang pergi kamu lihat lagi kamu ke dalam neraka. Dilihat jalan menuju neraka begitu menyenangkan. Jalan menuju neraka itu menggembirakan, membahagiakan sementara, tapi berakhir ke jurang neraka. Lalu datang lagi Jibril,
kepada Allah Azza wa Jalla lalu berkata, ya Allah, aku khawatir tak ada seorang pun yang bisa selamat dari azab neraka. Karena jalan menuju neraka itu apa? Menyenangkan. Ya, cukup berleha-leha, cukup santai, cukup menghabiskan waktu semaunya. Ada azan nggak perlu didengar, ada kewajiban sholat nggak perlu digubris, ada orang yang mengadakan pengajian Al-Quran dan As-Sunnah cukup tutup kuping dan seterusnya, senang-senang mau mabok, mau judi, mau zinah, mau apa, sudah tenang. Itu yang membahagiakan, tapi itu berujung di dalam api neraka. Waliyadzubillah. Ya. Nah, dia tidak tahu atau tidak tahu bahwa nanti ada neraka yang mengerikan, tapi dia tidak peduli. Karena neraka masih abstrak bagi dia. Neraka belum menjadi sesuatu yang real bagi mereka. Belum nyata, belum kelihatan, belum kerasa. Kan hanya berita informasi saja ya. Dibibita atau diiming-iming dengan surga, nggak tertarik. Indah, menyenangkan, abadi, tapi belum real, belum nyata, belum ada di hadapan dia, belum terlihat, belum terasa. Itu mah gimana nanti, neraka gimana nanti, surga gimana nanti, dia nggak peduli lagi. Akhirnya prinsip hidupnya tunggul dirurut, satang dirumpak, serba dilabrak. Tapi begitu melihat api neraka, baru tumpah air matanya. Takut dengan takut yang dahsyat. Begitu melihat azab, baru mereka menyesal atas seluruh kelakuannya di masa lalu ketika di dunia. Seandainya mereka bisa menembus dirinya agar selamat dari api neraka, walaupun harus mengorbankan seluruh uangnya, seluruh keluarganya, niscaya mereka akan melakukannya. Tapi Allah Azza wa Jalla tidak lagi menerima tebusan apa-apa. Allah Azza wa Jalla menyatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, ma tuqabbala minhum walahum adzabun alim. Tidak akan diterima tebusan apapun dari mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Allah enggak butuh harta ini. Harta ini semuanya tadinya milik Allah. Allah nggak butuh apapun dari alam ini. Allahu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu ghani dari alam. Ghani itu artinya nggak butuh apapun dari alam ini. Nggak perlu. Termasuk ibadah dan amal soleh kita, Allah nggak butuh. Adapun Allah menyuruh kita ibadah bukan karena Allah butuh diibadati, bukan, tapi demi kepentingan kita sendiri, karena Allah sayang, cinta kepada kita, tidak ingin kita celaka, tidak ingin kita terkena azab, disuruhlah ibadah. Diberi iming-iming bagi yang akan ibadah, diberi ancaman bagi yang tidak ibadah. Itu karena sayangnya Allah kepada kita, bukan karena butuh. Allah mah nggak butuh. Makanya tebusan apapun yang akan diberikan oleh orang-orang kafir agar terhindar dari azab, Allah tolak, Allah terima. Ya. Setelah masuk ke dalam neraka, bagaimana bentuk-bentuk azab yang Allah berikan kepada ahli neraka? Bentuk dan jenis azab bagi ahli neraka beragam, bervariasi, bermacam-macam, tapi semuanya mengerikan, menakutkan, menyengsarakan, membuat menderita. Tapi kalau itu terjadi di dunia, niscaya mati. Tapi ini di akhirat nggak ada lagi kematian lain. Sampai Allah menyatakan la yamutu fiha wala yahya. Mereka di dalam neraka itu tidak mati tapi juga tidak hidup. Tapi masih merasakan. Tidak mati karena masih merasakan azab. Tidak hidup karena tidak ada setitik pun kebahagiaan, kesenangan. Kalau di dunia ini sesengsara-sengsara orang ada bahagianya ya, ada senangnya ya, ada gembiranya, pasti ada tertawanya. Di akhirat nggak ada lagi. Hirup tenet, paeh teh hos.
Jadi azab di dalam neraka itu luar biasa dahsyatnya. Dimulai dari yang ringan, terenteng sampai yang terhebat. Apa sajakah jenis-jenis azab di neraka dari yang paling ringan? Nanti jenis ini akan kita terangkan di hari Senin yang akan datang. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu penjelasan tentang dahsyatnya azab neraka. Sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan Zain. Ya, syukran Ustaz atas kajian yang telah disampaikan kepada kami semua yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Khotolima nazanallahu wa iyyakum. Bagi antum yang akan bertanya kepada Al-Ustaz secara langsung kami silakan melalui telepon di nomor 02286862637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Dan bagi pemirsa akun YouTube dan Facebook kami silakan untuk bertanya dengan cara menuliskan di kolom komentar. Baik, ada pertanyaan yang pertama Ustadz dari pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di Cimahi. Ustadz, apakah orang yang pertama kali masuk neraka dari umat Islam akan masuk surga karena mereka jadi bahan bakar neraka? Iya, barakallahu fiik. Apakah umat Islam yang pertama kali masuk neraka nanti akan masuk surga? Semua orang Islam pada akhirnya pasti masuk surga. Tidak ada orang Islam yang kekal di dalam neraka selama-lamanya, tidak ada. Pasti masuk surga, ya. Cuma ada di kalangan mereka yang tidak langsung ke surga tapi masuk ke neraka dulu karena terlalu banyaknya dosa-dosa yang mereka miliki. Ayat yang menyatakan فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Adapun orang yang ringan amal kebaikannya, timbangan kebaikannya ringan, berarti dosanya lebih besar. Maka fa'umuhu hawiyah, tempat kembalinya ke neraka hawiyah. Ini umat Islam. Karena orang kafir tidak ada kebaikan yang bisa mereka bawa ke akhirat. Yang ada kebaikan hanyalah orang Islam. Orang Islam ibadahnya sedikit, dosanya banyak. Padahal ibadah sedikit itu sudah dilipat gandakan pahalanya 10 kali lipat. Pahalanya. Tapi masih tidak seimbang dengan dosanya yang terlalu banyak. Fa'ummuhu hawiyah. Mereka masuk neraka hawiyah. Ya. Sampai kapan? Sampai dosanya lunas oleh azabnya. Jadi azab bagi orang Islam baik di dunia seperti musibah, sakit, penderitaan, termasuk sakaratul maut sebelum meninggal, termasuk azab kubur, termasuk penderitaan di alam mahsyar, termasuk azab di neraka, semua itu mengurangi dosa. Semua itu mengurangi dosa. Jadi penderitaan yang Allah berikan di dunia kepada orang Islam termasuk kengerian sakarat, termasuk orang ada yang sebelum meninggal itu sakit lama dengan kondisi yang menderita gitu ya. Itu menggugurkan dosa. Sakaratnya menggugurkan dosa. Masuk di alam kubur diazab dulu karena dosanya itu juga mengurangi dosa. Mengurangi azab. Sampai di akhirat masih ini orang harus diazab, azab dulu azabnya mengurangi dosa sampai habis lunas. Baru setelah itu diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Ahli surga yang langsung ke surga menamai orang ini dengan sebutan al-Jahanamin. Jahanamin itu mantan-mantan penghuni Jahannam. Pada akhirnya dia akan masuk juga ke dalam surga. Ya. Jadi tidak ada orang mukmin, orang Islam sehebat apapun dosanya
Tidak ada yang kekal di dalam neraka. Yang kekal hanyalah orang-orang yang bukan muslim. Ya. Adapun hadis-hadis yang menyatakan la yadkhulul jannah. Seperti la yadkhulul jannah qati'ur rahim. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Orang yang numam, yang tukang adu domba, tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Yang dimaksud tidak akan masuk surga bukan kekal dalam neraka selama-lamanya, tapi tidak akan langsung masuk ke dalam surga. Tapi harus ke neraka dulu. Nanti akhirnya akan ke surga juga apabila apa? Apabila dosanya sudah lunas oleh azabnya. Allahu a'lam bishawab. Silakan lagi Muzayyin. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita akan buka tanya jawab yang berikutnya, yakni penelpon yang sudah stay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Silakan Pak, Bu sudah masuk, tinggal bicara. Dengan Mbak Angga di Bandung. Siapa Bu? Ya. Silakan Bu. Mau tanya, saya punya saudara ipar yang suka minjam ke rentenir terus menerus hingga bertahun-tahun gitu sampai susah makan. Terus mereka sering minta tolong ke suami. Dan kalau sekali ditolong, terus mintanya terus menerus. Dan itu hingga bertahun-tahun. Dan orang tua juga, ibu mertua juga mendukung mereka gitu. Jadi kalau dinasihati, ditegur, dan kalau tidak dipenuhi keinginannya, mereka malah menjauh dan seolah-olah tidak kenal gitu. Bagaimana menyikapinya dan bagaimana menolong orang yang saudara seperti ini? Iya. Ya, syukuran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu dari Cimahi. Barakallahu fiik. Sekarang ini ada bank keliling, rentenir. Ada lagi yang lebih berbahaya. Hati-hati para jamaah sekalian. KTP jangan diobrol. Jangan dipoto kemudian dikirim. Nanti disalahgunakan orang. Sekarang ini ada pinjaman online. Mudah. Hanya kirim foto KTP dan nomor telepon. Sudah. Berapa pinjamannya? Nggak banyak. 1 juta, 2 juta. Maksimal sampai sekitar 20 juta kalau nggak salah ya. Nah, nggak disurvei rumahnya di mana, pekerjaannya apa. Yang penting ada KTP dan nomor telepon. Sudah. Jadi kalau KTP kita difoto terus disebar, nanti menggunakan KTP kita. Orang lain minjem secara online, menggunakan KTP kita, terus ditransfer saja. Pinjam umpamanya hanya 1 juta. Dia nggak menyicil bayaran, dikejar-kejar sampai dimanapun. Dan yang 1 juta nanti berkembang jadi 4 juta, 5 juta, jadi 20 juta. Pinjamnya 1 juta. Ya, jangan sampai. Ini menjebak. Jangan sampai terjerumus ke dalam jebakan pinjaman online. Ya riba, dosa besar, ya dikejar-kejar. Luar biasa. Ya. Dan hebatnya lagi disebar-sebar. Disebut si fulanah maling, membawa perusahaan kami. Disebar kemana? Ke setiap nomor kontak yang dimiliki oleh si peminjam. Karena nomor HP dan nomor KTP-nya sudah diberikan, jadi dia itu bisa mengetahui seluruh data dalam HP kita, termasuk
nomor-nomor telepon yang ada di HP kita. Itu dihubungi semua. Saya berkali-kali dihubungi oleh bank seperti itu. Kenal dengan si Anu enggak? Saya bilang enggak. Itu gening HP Bapak ada di nomor dia, di HP dia. Saya bilang kamu juga tahu sekarang nomor saya, tapi saya nggak kenal kamu. Karena sangat mungkin orang tahu nomor HP kita, tapi kita nggak kenal dia ya, sangat mungkin. Saya bilang kamu juga tahu sekarang nomor HP saya nggak kenal kamu siapa. Bisa saja orang tahu nomor HP kita ya. Terus kamu kan saudaranya, kata siapa, kenal juga tidak. Jadi kita yang ditekan semua itu tuh dihubungi, nggak beradab sama sekali ya. Ada lagi yang pinjam ke bank keliling, ada yang keliling ke kampung-kampung gitu ya. Kemudian dikasih waktu pinjamnya ramah, pas nagihnya dikejar, nggak bisa ngumpet ya. Ada yang begitu. Nah, apakah harus ditolong? Kalau orang yang meminjam ke rentenir minta tolong kepada kita untuk dibayarin. Karena memang dia tobat dari hal itu. Tahu itu riba, dosanya besar. Dia ingin lepas dari riba tersebut. Setelah itu tobat, nggak akan lagi melakukan hal itu. Maka tolonglah dia, bantulah dia. Termasuk umpamanya orang nyicil rumah, nyicil mobil ke bank. Waktu itu belum tahu bahwa itu haram. Lalu tahu karena ngaji haram, mau melunasi langsung nggak punya. Tapi dia takut terhadap dosa ribanya. Akhirnya dia datang ke kita minta tolong. Pinjami saya sekian, saya lunasi agar terbebas dari riba. Kalau motivasinya betul-betul taubat, tolonglah kalau kita mampu. Ya. Yang seperti ini ada, tapi setelah ditolong biasanya kabur. Ada yang seperti itu. Tapi kalau betul-betul dia ingin taubat, tolonglah. Tapi kalau minta tolong ke kita untuk melunasi, bukan karena taubat. Nanti setelah lunas pinjam lagi, jangan dibantu, jangan ditolong. Karena menolongnya tidak maslahat. Menolongnya menimbulkan madarat yang berkepanjangan. Ya. Kalau ternyata orang itu tidak ditolong, memusuh kita, menjauhi kita, nggak masalah. Yang rugi-rugi dia. Dia orang susah. Dia orang yang butuh bantuan dan pertolongan. Tapi malah menjauh. Ya itu rugi sendiri. Kita nggak rugi sama sekali. Kita nggak dosa. Karena dia yang memusuhi, kita nggak rugi, malah kayaknya lebih untung nggak kenal orang seperti itu. Kalau orang yang merepotkan itu kenal dekat dengan kita, kita ke bawah repot, kita ke bawah ribet gitu ya. Maka lebih baik tidak kenal dekat biar tidak terkena masalah yang ditimbulkannya. Untung kita. Memang harusnya tidak boleh dekat-dekat sama orang yang seperti itu ya, menyusahkan. Kalau menyusahkannya itu tidak mengandung unsur dosa, mungkin nggak masalah kita disusahkan. Tapi menyusahkannya mengandung unsur dosa. Sama dengan orang tukang mabuk terus minta terus ke kita, saya minta uang untuk mabuk. Jangan dikasih. Orang judi, saya minta uang untuk judi, sudah kalah banyak tuh, sekarang mau pasti menang. Jangan diberi. Kalau dia memusuhi kita, peduli amat, ya. Bukan kita yang memusuhi, bukan kita yang menjauhi, bukan kita yang butuh dia. Rugi-rugi sendiri, ya. Jadi sama minta uang, minta bantuan untuk judi, minta bantuan untuk mabuk, minta bantuan untuk narkoba, minta bantuan untuk dilunasi hutang riba, tapi bukan karena taubat. Tapi karena untuk lepas dari debt collector, nanti akan pinjam lagi, mungkin lebih banyak lagi. Maka jangan dibantu yang seperti itu. Walaupun resikonya dia malah menjauhi kita, nggak masalah. Lebih baik sudah jauh agar kita tidak terkena masalah yang ditimbulkannya. Wallahu a'lam. Mangga lagi Muzayyin. Ustaz, syukran atas
jawabannya. Yang selanjutnya dari pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah di Cimahi kembali. Ustaz, dari pemirsa YouTube Tarbiyah Sunnah Channel, Ustaz. Bagaimana neraka bisa menyiksa iblis, Ustaz? Sementara iblis terbuat dari api. Apakah iblis akan merasa tersiksa? Syukran, Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Iblis masuk neraka, iya. Gimana diazabnya? Salah satunya dibakar. Tapi ingat, bukan hanya dibakar. Apa bisa kan iblis diciptakan dari api lalu dibakar oleh api? Atau jadi senang? Sama dengan gini, kita diciptakan dari apa? Dari tanah. Lalu ambil tanah, timpakan ke kita. Dibaledogkeun tanah ke orang. Sakit apa tidak? Sakit, ya. Ambil tanah, kemudian diemplek-emplek, dicetak gitu ya, biar jadi bola, timpukan ke kita. Sakit nggak? Ya sakit, ya. Jadi fisik kita yang terdiri tulang, daging, darah dan seterusnya, ini bahan pembuat awalnya dari tanah, diciptakan dari tanah. Setelah jadi tidak lagi berbentuk tanah. Setelah jadi berbentuk seperti ini. Ada urat, ada saraf, ya, ada otot, ada darah, ada daging, seperti itu. Iblis juga begitu. Bahan pembuat penciptaan iblis dari api. Tapi apakah dia berwujud api? Tidak. Makanya tidak pernah ada orang melihat jin bungklekan berbentuk api. Pernah? Tidak. Berbentuk makhluk yang mengerikan seperti yang sering digambarkan oleh banyak orang. Berbentuk tuyul, berbentuk kuntilanak, berbentuk ini dan itu. Mereka merasa nggak kesakitan ketika di dunia? Iya. Mereka sakit nggak? Iya. Mereka lapar nggak? Iya. Mereka beranak pinak? Iya. Dan kalau umpama mereka bungklekan, apa bungklekan teh? Menampakkan diri, berwujud, bisa diapa-apakan sama kita. Bisa ditangkap, bisa dipukul, bisa dibunuh. Sehingga di zaman Nabi SAW, Nabi pernah nggak menangkap jin? Pernah. Para sahabat pernah menangkap jin? Pernah. Abu Hurairah menangkap pencuri Baitul Mal yang sedang dijaganya. Ternyata dia setan dari kalangan bangsa jin. Seorang sahabat pernah bergulat dengan jin, ya, berbentuk ular, tapi ular itu mati, sahabat mati. Ternyata ular itu jin. Jadi kalau jin dari setan dari kalangan bangsa jin bungklekan, menampakkan diri, itu beresiko bagi dia. Bisa ditangkap, bisa diikat, bisa ditusuk, dibunuh, dipukul, sakit, bisa dibakar. Makanya karena beresiko, mereka tidak sembarangan menampakkan diri. Karena beresiko, ya, tidak sembarangan. Lagi ngumpul begini, jeluk gak ada. Enggak, beresiko atau ditangkap nanti. Ya, disakiti nanti, ya, oleh manusia. Jadi, walaupun iblis diciptakan dari api, tapi bentuk wujud iblis tidak berupa api. Sebagaimana kita diciptakan dari tanah, bentuk tubuh kita tidak berupa tanah. Ya. Dan apabila kita ditimpuk dengan tanah atau batu juga kan dari tanah yang keras. Ya kita kesakitan. Begitu juga iblis. Dia diciptakan dari api, tapi bukan berwujud api. Dan ketika nanti diazab, dibakar dengan api, ya kepanasan. Ketika diazab dengan cara selain dibakar, nanti akan kita terangkan kan jenis-jenis apa azab itu, tidak sekedar dibakar, ya. Maka iblis pasti menderita dan tersiksa, ya. Wallahu a'lam. Mangga lagi Muzaim. Nah, Ustaz, syukron atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Abdillah di Bandung. Ada yang mengajak anak untuk jadi peruqyah. Katanya jihad di akhir zaman ini, ya dengan meruqyah. Benarkah hal itu, Ustaz? Mohon nasihatnya. Katanya di akhir zaman apa? Di akhir zaman jihadnya itu dengan... Oh, jihadnya dengan meruqyah. Barakallahu fiik, ya. Meruqyah
Diruqyah boleh. Meruqyah itu membantu orang, menolong orang, mengobati orang, sama dengan dokter. Hanya dokter mah dengan cara yang ilmiah, yang hissi disebutnya, ya. Yang real, nyata, ada hubungan sebab akibat antara penyakit dan cara pengobatan. Kalau ruqyah mah disebutnya syariah, bukan hissiyah. Syariat membolehkan meruqyah, ya. Meruqyah boleh, diruqyah boleh. Minta diruqyah juga tidak dosa. Cuma kehilangan kesempatan untuk bisa masuk surga tanpa hisab. Tapi bisa masuk surga, tapi dihisab terlebih dahulu, ya. Nah, tapi ada tapinya. Secara sengaja, secara terencana menjadi peruqyah yang profesional, lalu memasang tarif, maka tidak boleh. Loh, bukankah ada 3 sahabat yang meruqyah orang yang terkena gigitan ular lalu semua dikasih hadiah kambing, gitu kan? Dan Nabi SAW tidak menyalahkannya. Betul, tapi kambing itu dimakan oleh siapa? Oleh semua, oleh bersama, bukan oleh si peruqyah. Milik bersama gitu. Kalau si peruqyah sekarang kan meruqyah dibayar, kemana uangnya? Ke saku pribadinya, bukan lagi milik umat. Ya, oleh karena itulah maka tidak boleh mengkomersialkan ruqyah. Meruqyah tidak boleh. Apakah itu jihad? Bukan jihad. Jihad dari mana? Apa dalilnya? Gitu ya. Bahwa mencari ilmu ini jihad, bahwa mengamalkan ilmu ini jihad, bahwa menyebarkan ilmu jihad, iya, nasnya ada, penjelasan ayat hadisnya ada, dan penerangan para ulama tentang hal itu ada. Tapi ruqyah ada, jihad tidak ada. Tapi itu perbuatan baik. Asal sekali lagi jangan dikomersialkan, menolong, ikhlas karena Allah. Salah satu di antara penyebab manjurnya ruqyah adalah ikhlas. Pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, ada kekhusyuan di dalamnya. Ya, karena ruqyah itu doa. Doa akan dikabulkan bila ikhlas dan kekhusyuan, keyakinan terhadap apa yang dilakukannya, baru akan ada dampaknya. Tapi kalau berdoa, minta didoakan kepada kita, boleh bayar. Itu doanya dikabul tidak? Tidak akan dikabul karena tidak ikhlas, karena dunia. Nah, sekarang para tukang ruqyah yang membuka praktek melayani pengobatan ruqyah. Terus kita datang, saya nggak punya uang, saya nggak akan bayar, tolong di ruqyah. Mau nggak kira-kira? Belum tentu mau, seikhlasnya aja Pak. Orangnya ikhlas, tapi yang ruqyahnya tidak ikhlas. Ruqyah itu doa. Kalau orang mendoakan orang lain, tapi dengan imbalan, kira-kira dikabul tidak? Tidak akan dikabul. Malah doa terbaik yang dikabul oleh Allah adalah doa ketika orang yang didoakannya tidak mengetahui, ya, baru itu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau komersil seperti ruqyah tapi ada tarif, ruqyah tapi ada bayaran, maka itu tidak apa? Tidak ikhlas karena Allah, tidak akan dikabul, tidak akan sembuh si pasien. Boleh kita meruqyah tapi ikhlaslah, ya. Boleh kita menolong orang tapi ikhlaslah. Dan jangan dikatakan bahwa ini jihad tapi meminta uang dari si pasien yang diruqyah, ya. Kalau mau benar-benar jihad akhir zaman atau setiap zaman di setiap tempat yang tidak ada perang, jihadnya itu apa? Belajar ilmu, mengamalkan ilmu, mendakwahkan ilmu. Kita sudah terangkan tahapan-tahapan jihad ketika di Cipaganti hari Selasa, ya. Jadi jihad ketika tidak ada perang adalah belajar ilmu, mengajarkan ilmu. Itu jihadnya.
Jihad ini sudah diperintahkan oleh Allah sejak di Mekah ketika kaum muslimin masih lemah. Jahilul kuffar wal munafiqin waghlud alaihim, itu ketika di Mekah, ya. Sudah diperintahkan jihad. Apa jihadnya? Dakwah. Dengan bekal ilmu, bukan dengan mengangkat senjata. Adapun ruqyah, ya itu bagus, menolong orang, tapi harus ikhlas, ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.